Halo adik-adik, salam jumpa di channel kakak tentang fisika. Kali ini kakak akan membahas tentang masalah gerak. Masalah gerak ini memiliki dua jenis. Jenis pertama adalah GLB. Jenis yang kedua adalah GLBB. GLB ini adalah singkatan dari gerak lurus beraturan. Sedangkan GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan. Kita singkat saja ya, simpel saja. Pelajaran ini kita buat semudah mungkin, kita buat sesimpel mungkin, cara berpikir yang mudah, simpel, dan nanti akan kakak berikan metode yang efisien dengan cara memberikan permasalahan di dalam bentuk soal setahap demi setahap. Jadi kakak akan tuntun melalui soal ya. Jadi pada prinsipnya permasalahan utama yang akan kita hadapi dalam bab gerak ini adalah yang pertama, pahami dulu masalah GLB dan GLBB. GLB ini pada prinsipnya adalah gerak lurus tanpa perubahan kecepatan ya, jadi lurus lempeng aja tanpa ada, misalkan kalau kita naik mobil, jadi mobil itu geraknya adalah stagnan, kecepatan 80 ya, kecepatannya 80 sampai akhir ya, tanpa mengerem, tanpa mengegas ya, itu namanya GLB. Jadi gerakannya konstan, tidak direm, tidak dipercepat. Sedangkan GLBB itu sebuah gerakan, entah itu batu, entah itu kendaraan ataupun apapun yang bergerak dengan merubah kecepatannya, bisa dipercepat atau diperlambat. Kalau dipercepat itu gerakannya ditambah kecepatannya, bertambah kecepatannya, semakin cepat. Kalau kecepatannya diperlambat artinya direm, diperlambat, akhirnya berhenti. Seperti contohnya batu atau buah mangga yang jatuh dari atas pohon. Batu atau mangga yang jatuh itu memiliki pertambahan kecepatan. Semakin lama semakin cepat. Itu artinya kita masuk dalam permasalahan GLBB. Sedangkan kalau di GLB itu kecepatannya harus konstan. Kecepatannya tetap, tidak boleh berubah. Tidak boleh ditambah kecepatannya dan tidak boleh diperlambat kecepatannya. GLB memiliki rumus seperti ini ya. Sering kali kita pakai rumus S sama dengan V dikalikan T ya. Kita pakai rumus simpel ini aja dulu. Nanti kalau ada masalah-masalah yang lain seperti perpindahan, seperti kelajuan, nanti kakak akan jelaskan di dalam soal-soal ya. Ini ada rumus seperti J, K, W, ini bisa kita pakai untuk mudah menghafalkannya ya. Pakai segitiga gini kalau adik-adik susah menghafalkannya. J itu jarak, K itu kecepatan, T itu waktu. Ini bisa kita pakai dalam metode yang sering dipakai di sekolah-sekolah. S itu singkatan dari bisa jarak ya, sama dengan J ya. V itu adalah kecepatan, velocity ya, ini dalam istilah dalam bahasa Inggris ya. Kecepatan
T-nya time, waktu ya. Waktu. Kalau adik-adik pengen mudah menghafalkannya pakai yang biru ini juga bisa, pakai segitiga ini JKW atau KWC juga bisa ya. Dimana kalau K itu kan kecepatan, K itu sama dengan J dibagi W, atau apa namanya, V sama dengan jarak dibagi waktu ya, sama. Kalau misalkan J itu kan berarti K kali W, begini ya. Atau dalam istilah ini yang sering kita istilah SVT ini ya, itu S itu sama dengan V kali T, begini ya. Simpel saja. Yang sekarang kita berpindah ke GLBB. Apa itu GLBB? GLBB itu adalah gerakan gerak lurus berubah beraturan yang seperti sudah kakak jelaskan tadi, kecepatannya berubah ya. Kecepatannya mungkin bisa bertambah cepat atau bertambah lambat ya. Ada 3 rumusan yang kita pakai untuk menyelesaikan soal-soal di dalam permasalahan di GLBB ini. Yang pertama adalah VT sama dengan V0 kali AT. Ini bisa plus minus juga nggak apa-apa ya, kita buat plus minus juga nggak apa-apa. Ini juga plus minus juga nggak apa-apa ya. Artinya kalau diperlambat itu minus nanti. Yang pertama, ini yang pertama, perhatikan rumus yang pertama ini tidak ada jaraknya. Jarak tidak ada ya. Jarak tidak ada. Kemudian rumus yang kedua itu digunakan apabila tidak ada VT. VT itu apakah? VT itu kecepatan akhir ya, atau kecepatan pada detik tertentu. Kecepatan akhir ya. Kalau kecepatan akhir tidak ada, kita pakai yang kedua. Yang ketiga, itu tidak ada waktu. T-nya tidak ada ya. Apabila tidak ditemukan waktu di dalam soal itu, nah kita memakai rumus yang ketiga ya. Jadi ketiga rumus ini memiliki kelebihan masing-masing. Rumus yang pertama itu digunakan apabila tidak di dalam soal tidak diketahui jarak ya. Ada kecepatan awal, ada kecepatan akhir, ada waktu. VT itu adalah kecepatan akhir ya. Kecepatan akhir. V0 kecepatan awal. A itu percepatannya ya, percepatannya. T waktu tentu ya. Nah, ini nanti kita akan bahas. Seterusnya kita akan latihan dalam bentuk soal-soal ya. Bagaimana menerapkan permasalahan ini ke dalam soal ya.